guru sugih. Nah, ulama yaitu Imam Muhammad bin Hasan, seorang ulama di zaman beliau, memiliki harta yang sangat banyak. Saking banyaknya harta Imam Muhammad bin Hasan tersebut, yang mengurus harta beliau itu 300 orang. Sugih benar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini tepat masih Rabiul Akhir di bulan kewafatan beliau. Saking sugihnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, pembantu itu 1000 membantu, daripada nang hadam nang menjadi pembantu di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Aulia besar, sugih. Memang sepatutnya seorang ulama tuh mau sugih mah. Jadi nyaman berdakwah tuh. Kak jakai barat tuan guru tuh kada mahar amplop lagi. Malah sidin nama beri, muan, mantap tuh. Jadi sedang mengajar sidin, duitnya sidin, bukan double pahala gini. Kita nang kada jadi ulama nang barang gini orang penyebaran ilmu barang gini gitu nah. Nah ini Imam Muhammad bin Hasan, beliau memiliki pembantu 300 orang yang mengurus harta beliau. Tapi apa? Harta beliau yang begitu banyak tadi, fa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqh. Beliau nafkahkan, beliau salurkan harta yang begitu banyak, yang banyaknya tadi diurus oleh orang 300. Fa anfaqahu, dan beliau distribusikan atau beliau salurkan harta yang banyak tadi, kullahu, semuanya, fil ilmi, dalam urusan ilmu, wal fiqh, dalam urusan pengetahuan. Habis harta itu gesan ilmu aja. Nah kayak ini kalau seandainya harta sidin itu dipertanggungjawabkan, pasti selamat sudah. Seandainya tuh malaikat menakuni, dari mana pian dapat harta, dari sini. Kamana pian menggunakan harta, ke sini. Kalau kita nih dicarinya kan jelas menggunakan kemana, jadi permasalahan. Nah beliau ini harta yang begitu banyak diurus oleh 300 orang pembantu, dan dinafkahkan beliau, harta yang banyak tadi disalurkan beliau, fokus semuanya hanya dalam urusan ilmu dan pengetahuan. Habis duit banyak berdatang tadi urusan ilmu aja. Walam yabqa lahu thawbun nafisun, namun sampai saat itu beliau yang memberikan harta yang begitu banyak tadi, walam yabqa, tidak tersisa di dalam rumah beliau atau pada batang tubuh beliau taubun nafisun, pakaian yang bagus. Habis harta takkan nuntut ilmu, sidin aja baju buruk, ada heret baju sidin, karena duitnya berataan gesan disalurkan dalam nuntut ilmu. Habis ada di sisa lagi. Nah, ulama sugih belum? Itu semua harta tadi diberikan dalam urusan penuntut ilmu, dan sampai-sampai beliau kada ada isi baju nang bagus. Ya baju kita tuh jadi baju harian wara lagi. Padahal sugih benar orangnya. Saking sugihnya pembantu di rumah 300, mana ada. Sultan kayak apa aja, mana ada sama 300 malah itu. Apalagi Sultan Andare aja, mbah bagaimana ada sanggup masih. Ini 300 pembantunya, lebih daripada Sultan di Indonesia. Habis hartanya. Baju pun tak bahasa Banjarwah ini, karena ada baju yang bermerek branded tuh ada. Baju yang biasa aja lagi. Habis berataan kesan untuk ilmu. Walam yabqa lahu thawbun nafisun, tak tersisa pada beliau baju yang mewah. Nah, melihat hal yang seperti itu, fara'ahu Abu Yusuf fi thawbin khaliqin. Pada saat Al-Imam Abu Yusuf melihat pakaian Imam Muhammad bin Hasan tadi, fi thawbin khaliqin, pada pakaian yang lusuh. Melihat nih sidin tuan guru, harta banyak, pembantu 300 orang dijulung sidin pakaian buruk, lalu ada nang kasihan. Murid memang kayak itu. Guru menerima terserah atau kada terserah. Memang murid harus memperlakukan kayak itu. Itu biasa aja itu. Urusan memberi itu memang memuliakan murid. Urusan hakon kada hakon itu lain pula, terserah sidin. Cuman ada memang kayak itu. Melihatlah Al-Imam Abu Yusuf fi thawbin khaliqin, pada baju guru beliau tersebut Imam Muhammad bin Hasan yang lusuh itu, fa arsala ilaihi thiyaban nafisatan. Beliau kirimkan pakaian yang mewah, pakaian istimewa kepada Imam Muhammad bin Hasan. Kada purun melihat paguruan baju ligat.
Ada purun meret paguruan baju itu maras murid nih apa respect ya kita pahaman kada salang paguruan manjol itu ada paham baru dikirimkan. Ketika pakaian tadi dikirimkan kepada beliau, ya, falam yaqbalha, namun pakaian tadi justru tidak diterima beliau. Dah pun nerima, ini. Jadi biasa aja itu murid beri guru kada mau biasa. Urusan sidin menerima, caranya kada. Pokoknya bila sudah dijulung, guru menerima atau kada itu urusan sidin lain pula. Kita tetap memberikan yang terbaik. Falam yaqbalha, justru pakaian yang dikirimkan oleh Imam Abi Yusuf tadi tidak diterima oleh Imam Muhammad bin Hasan. Faqala, bahkan Imam Muhammad bin Hasan berkata, apa kata beliau? Ajillakum wa ajillana. Kalau dalam kitab lain berisnya ujjilalakum wa ujjilalana. Maksudnya aja maksudnya ada terjemahannya. Tarimah abu nikam. Ku kaina aja. Artinya apa tuh? Napa ikam diterima di dunia tidak akan diterima lagi di akhirat nanti. Apa yang kau tahan untuk tidak menerima di dunia, kaina di akhirat pacang dijulung orang. Nah, itu modelnya kaita. Nah, makanya kalau kita melihat daripada hadis Nabi yang begitu banyak, ya, orang-orang yang selama hidup di dunia miskin, fakir, itu kurang pertanggungjawabannya di akhiratnya kada banyak ditakuni. Nah, karena ditakuni enggak itu aja hartanya misalkan, kada tapi ditakuni. Tapi nang sugih behima ditakuni urang, mangalinya di mana dapatnya, ke mana menjulurakannya, kayak apa menyimpannya. Ini ditakuni rumit benar. Sampai Nabi memberikan apa model mahibur lah ujar Nabi dalam doa beliau tersebut, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Sanggup mengamalkan doa ini? Sanggupnya. Cinta lawan Nabi amalkan doa pun Nabi ini ada sanggupnya. Meskipun para ulama ahli hadis menyebutkan doa tersebut bukan arti miskin harta kata. Dalam artian orang mungkin miskin ibadah, cangkal beribadah. Miskin ilmu, cangkal nutut ilmu. Nah, Nabi senang yang seperti itu. Walaupun ada yang lain menyatakan itu memang miskin secara harta memang. Karena mereka tersebut dalam kondisi orang yang nanti di akhirat tidak banyak ditanggungi. Tidak banyak pertanggungjawabannya. Nah, seperti itu. Nah, jisidin terima aja ikam nang sugih di dunia ini karena belum tentu lagi sugih di akhirat. Mun bisa menjelurakan sugih keduanya. Wala allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul hidayah sunnatan. Nah, barangkali dalam kitab ini menyebutkan beliau tersebut tidak menerimanya itu memang ada unsur lain. Ada unsur lain itu mungkin alasan sidin. Wa in kana qabulul hidayah sunnatan, meskipun menerima hadiah itu sunat hukumnya. Ada wajib ada. Cuman bagi nang memberi misalkan aku kayaknya bila misalkan bila kabul hajatku aku nak memberi sidin, nadaram. Nah, hukum nadar wajib menjadinya. Asal sunat atau biasa-biasa saja wajib. Wajib bila nilaiku baik kena final beretaan benar kan aku sembahyang subuh 2 rakaat mau itu pasti sudah atau benar kena aku bilang nilaiku beretaan aku puasa Senin Kamis selama sebulan wajib menjadinya saya sunat aja cuman dilihat-lihat nazar itu karena jangannya biasanya nazar itu dihembus-hembus setan bahaya benar setan ikam harap kena kabul ini pas kena kawak nah ya bahaya. Nazar paling buat bila nilai berdatan kena aku benar berumrah. Oh kenal benar tuh biayanya. Nang normal aja nang biasa aja atau bawa ke kemana kah? Nah kayak itu. Nah, jadi nang kira-kira nang ringan aja. Nah, misalkan seperti itu. Nah meskipun menerima hadiah tadi hukumnya sunat aja. Nah, di dalam kitab Safatul Zubat ada 3 pemberian yang bila menolak hukumnya makruh. Berarti bila menerima lawanannya pas sunat berarti. Makruh itu berarti bila menolak memang ada berdosa. Cuman baik diterima berpahala. Pertama minyak wangi, minyak harum.
Dalam pas pemaulitan asrakal aja palit minyak harum. Sudah tadi. Nah ini ada paham. Ada paham. Orang terima dan menerima jangan kayak ini. Nah, ini. Tak ada musalsal sanadnya yang seperti itu. Syekh Yusril Al-Hasani salah seorang ulama di Mesir, ya. Beliau ada menjelaskan cara menerima minyak harum, utamanya laki-laki. Kalau perempuan kan beda lagi tuh, ada minyak harum. Kalau lakian bila menerima itu jangan kayak ini, tangan kanan. Dan kami mendapatkan musalsal cara memberikan minyak harum kepada Syekh Yasir Asy-Syuhairi dari Yaman, mengijazahkan kepada kami cara memberikan minyak harum itu jangan asal palit-palit kayak ini. Ditulis Muhammad di telapaknya yang kayak gini. Kayak itu. Kita kan jangan. Soalnya belum ada keluar minyak. Nah, itu caranya lah nang menerima kayak ini. Jangan kayak ini, nah jadi orang aja aja ini lah. Ada paham si Den. Di sini kita ya sudah orang tua jangan diberi tangan si Den. Nah, ini bakal karasan, bakal hadiah serakal kan habis. Banyak lah sepele dah. Nah, jadi terima kayak ini tangannya lah. Udah kan caranya antara kawanan tahu mana caranya kayak ini. Dan memberikan mamali timnya harum, modelnya itu bapalit tulisan Muhammad. Nah, tangan kanan menerimanya. Kalau bebinannya harum di kalangan bebinan kepada seorang lain, pelangsanya tuh situ. Caranya seperti itu, cuman jangan sampai tangan laki yang kalau binan pada bebinan seorang itu. Nah, di jemaah ibu-ibu misalkan saya selesai situ lain pulang misalnya. Nah, cuman pas kita keluar ibu aja kadinguran bau harum nah itu bilang masalahnya. Di rumah misalkan lain pulang. Karena sambil yang surangan di rumah ya pulang misalnya. Itu yang pertama minyak wangi, makruh ditolak. Yang kedua al-wisadah, bantal. Juling orang bantal. Misalkan kita bilang rumah orang, juling orang bantal. Bukan berarti langsung marino guring kada. Abang terima ambil kan dia anak ambil kainnya. Ambil kisahnya nih. Ada dia anak kainnya. Sebagai untuk menerima. Itu dalam kitab Safatul Zubat karangan Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i. Ada lagi kalimat matan syairnya itu ada. Minyak wangi, bantal. Barang ada pikuti kan? Jangan langsung direbahin. Nah, ini jurang bantal jurang guringan kah belum tentu. Ya kan nyaman-nyaman dia bantal itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah susu, al-laban, susu. Nah, susu di situ menerima. Nah, kalau yang lain mungkin bisa kita minum atau kalau susu ya minimal ada jangan ditolak penerimaan tersebut. Kondisinya. Tapi jarang banget kita berkunjung ke rumah orang tuh dia minum susu jarang. Teh, es, kopi paling jarang. Cuman kalau ada orang yang menjulungi seperti itu akan lebih baik memilih susu. Karena menurut riwayat ketika Nabi Isra Mi'raj kan diberikan tawaran ada arak kalau ada susu. Nabi meminum susu. Jar malaikat Jibril, jika seandainya pian meminum khamar, maka umat pian terlena dalam khamar pada taat. Tapi karena memilih susu, beda lagi kasusnya. Ada sisa sedikit di situ. Yandak Nabi. Jadi Jibril pulang, jika pian minum barataan sampai habis, umat pian masuk surga barataan. Sini jadi Nabi aku minumnya, tawa lagi sudah. Berarti ada sisa dah. Mudahan kita bukan termasuk yang sisa gitu. Habis itu syarat dalam kitab terdiri ada. Di sisa tuh. Nah kita kan hendak jangan nanti masuk yang sisa gitu. Nah diminum Nabi sebagai bentuk isyarat selamat masuk surga berarti. Nah, memang kita khawatirkan. Dan jangan termasuk yang tersisa di situ. Jarang kalau apa ya pak geledaknya. Nah itu diantara hal-hal yang memang harus diterima. Sunat menerimanya. Lima ra'a anna fi dzalika madallatan li nafsihi. Karena apa yang telah beliau ikuti daripada Imam Muhammad bin Hasan tersebut, bahwasanya yang demikian itu madzallatan. Nanti ada unsur semacam menghinakan diri. Sidin kada hakun, kan ada orang yang memberi gara-gara pakaian sidin lusuh. Nah sini kada hakun sidin ini diberi laku ada orang memandang sidin ini memberi maras. Sidin kada hakun. Dimarasi orang tuh kada hakun. Ada kita kada malah kita balik leh. Bau upaya supaya orang maras lawan seorang. Jangan. Al-izzah itu kemudian harus ditunjukkan. Jadi muslim itu, jadi cendekiawan muslim itu jangan menunjukkan bahwa kita ini supaya aku ini mudahan orang maras lawan aku. Jangan juga nanya mantu mudahan orang ini katuju lawan aku kayak itu. Karena rentan apabila orang itu mencari supaya orang itu maras lawan inya lalu kemudian menghinakan diri.
menghinakan diri kan. Kalau menghamba jangan yang seperti itu. Nah, beliau ini tidak mau seperti ini. Tapi karena beliau memakai pakaian yang biasa, memang beliau pengen seperti itu. Contoh kayak kita lihat di YouTube kan, kayak Gus Bahar, penampilannya kan stylenya biasa. Dan memang beliau merasa nyaman dengan yang seperti itu. Dengan nyaman seperti itu. Ada orang yang biasa seperti itu. Ada juga yang mungkin tak pakai pakaian yang larang, kada nyaman nih nyari sih. Saya pak aku jah sana kayak ini aja. Kan lain ya. Maka kada bisa mengukur kita kebahagiaan itu kepada orang lain dengan standarnya kita. Walhasil dia punya standar tersendiri yang seperti itu. Nah, beliau yang seperti ini. Linafsihi, yang mana hal itu hanya untuk pada diri beliau saja. Nah, itu sanksi dia lain pulang saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini ayyudhilla nafsahu. Nah, ini yang perlu ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang diamalkan oleh Imam Muhammad bin Hasan. Laisa lil mu'min, tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang yang beriman ayyudhilla nafsahu, menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Jangan. Tidak boleh. Tapi kalau murid memang berhadapan dengan guru wajar. Karena Imam Ali menyebutkan, ujar Imam Ali, dua hal orang tersebut yang boleh tamak. Tamak itu kan modelnya rakus bahasanya. Bahasa sederhananya itu anemo. Yang luar biasa, keinginan semangat yang luar biasa. Itu dua hal. Pertama, orang tersebut ada keinginan kuat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus tuh, ya Allah, minta rahmatmu, wajar menghina lawan Tuhan, wajar. Dan yang kedua, sirrul murabbi, yaitu maksudnya rahasia ilmu daripada gurunya, wajar iya. Lalu dengan cara beradab, dengan cara berkhidmat, wajar menundukkan seperti itu, menghinakan diri di hadapan guru, wajar. Tapi kalau menghinakan diri di hadapan orang sugih, jangan. Kayak apa aja, pejabat biasa aja. Salaman, cuman jangan lupa pindah lo benar. Jangan jadi tampakkan biasa-biasa saja, normal. Nah, biasa aja kita. Ya. Jangan pindah lah. Lawan pejabat mencium tangan, jangan. Apa yang membuat kita memuliakan? Kalau memuliakan karena jabatannya, tidak seperti itu juga, biasa-biasa sajalah. Kalau ulama, guru kita wajar, kuitan kita wajar, keluarga kita orang tua wajar. Beliau siapa? Nah, mungkin kalau beliau baik orangnya, ya sudah, muliakan sebatas kebaikannya. Karena hadis daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan, anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia itu sebagaimana posisi tepatnya. Ini seorang ulama hormati, karena memang seperti itu. Ia seorang pejabat, hormati seukuran pejabatnya seperti apa. Nah, itu biar bisa memposisikan, karena cium tangan barataan pula. Jangan juga. Ada batasannya, ada sesuainya. Kaina kalau kopina kita nih dilihat orang lihat mahasiswa bawa kopiah, cium tangan ini barataan. Lalu orang itu memandang hina lawan kita, jangan. Kalau kita menghinakan diri di hadapan Tuhan, wajar. Jangan sampai Islam itu direndahkan gara-gara perlakuan kita, jangan. Harus mulia situ. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kata para sahabat. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu meninggi terhadap Islam. Adab memang, tapi dengan siapa? Penghormatan dengan siapa tempatnya. Itu harus ada. Nah, ini tidak sepantasnya kata Imam Burhanuddin menyebutkan dalam hadis ini seorang mukmin menghinakan dirinya di hadapan orang lain, jangan. Kalau minta tolong sewajarnya aja, minta tolong sewajarnya. Allah minta tolong lompian lah, tolong balalah. Itu normal aja. Mau jadi sampai menyembah, jangan. Tolong mencium obetis, jangan. Ada usaha. Biasa-biasa aja. Wahukia, dan dihikayatkan, dikisahkan, anna Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah jama'a Qushayr bitikh al-mulqata fi makanin khalin fa'akalaha. Dihikayatkan bahwasanya Syekh Fakhrul Islam, seorang syekh, seorang luar biasa kalau syekh ini, ya. Fakhrul Islam, ya. Yang sama saat itu beliau ini Fakhrul Islam itu kebanggaan Islam di zamannya, kebanggaan orang. Jangan kita tuh Tuhannya tenang. Ya. Al-Arsabandi rahimahullah, yang mana beliau tersebut jama'a Qushayr bitikh, mengumpulkan kulit semangka. Kalau bahasa Banjar kan sumangka, ya Allah. Kerbau kita kamu hadangan ya Allah. Nah, sampai hadangan nih. Nah, siapa yang dihadang ya Allah? Hadangan.
Semangka, kulit semangka dikumpulkan sidin. Nah, mengumpulkan ini seorang ulama besar. Al-mulqata, bahkan kulit semangka tadi langsung sudah dibuang. Fi makanin khalin, pada tempat yang sunyi. Siapa nama haragu kulit semangka itu siapa? Nah, kita makan abangnya, kulitnya dibuang. Ada kasih nang ketujuh makan semangka awan kulitnya hijau-hijau gitu. Makan kurma gini kada mungkin. Kalau biji-bijinya ya Allah. Kayak Sayyidina Ali bagaya lawan Nabi. Ujar Sayyidina Ali makan kurma, ambil makan kurma timba Sayyidina Ali bijinya ke belakang Rasulullah. Tak Rasulullah dibiayai, tak timba. Jadi jar Sayyidina Ali, sahabat, ya Rasulullah banyaknya makan kurma tuh berhembur biji di belakang. Apa aja dulu? Ya jadi sahabat Rasulullah banyak makan kurma nah. Jadi Nabi aku dasar banyak makan kurma. Tapi aku banyak kurma kada bapak bijinya ada. Sayyidina Ali parah lagi makan kurma ada di bijinya, berarti lawan bijinya. Padahal bijinya situ tadi. Nabi dilawan kayaknya. Ya Allah mana bijinya? Berarti Sayyidina Ali makan lawan bijinya. Padahal ada yang tadi makan situ aja tapi. Rasulullah digaya, Nabi aku dasar banyak makan biji kurma. Ada orang makan kurma lawan biji-bijinya ada juga. Ini adalah orang yang makan semangka lawan kulitnya. Al-Imam Fakhr Islam Ar-Sabandi beliau bahkan memakan kulit kurma, memakan kulit semangka, nang kulit semangka tadi sudah dibuang orang. Ayo. Fa'akalaha, beliau pun makan di tempat sunyi, hakun makan hakun. Lah makanya apa alasannya kayaknya? Ini yang perlu kita garis bawahi daripada sini apa? Sisi ketawaduan, kerendahan hati beliau. Ada gengsi kayak itu. Coba lihat di antara sunnah baginda Nabi yang saat ini mungkin saat ini di saat generasi milenial saat ini begitu hina dan terkesan jijik timbah makan adalah menjilat jari jilah. Ada. Nah, apalagi di antara riwayat yang menyebutkan kalau makan itu misalkan pakai kuah di piring toh, dihirup kuahnya toh. Bahkan dalam riwayat menyebutkan itu segala obat yang ada tercantum di dalam situ. Yang obat itu tidak ada dalam dunia medis ada di situ. Mengarik tuh Rasulullah seperti itu. Habis makan dilihat ini kada langsung dibasuh. Sisanya di sini ada nyampe aja makan itu jijiknya. Kada mengerti. Jijik yang seperti itu biasa. Nah, sudah lain waktu belum dalam kasus yang lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwasanya Nabi pernah diundang, ini rancangan mengisahkan. Nabi pernah diundang salah seorang sahabat. Ya Rasul, ulun undang pian ada jamuan di rumah ulun. Jamuannya apa? Secangkir susu secangkir. Saat itu di sekitar baginda Nabi ada sahabat Abu Hurairah bernama lengkap Abdurrahman bin Sakhar. Ujar Nabi, barataan mengundang bukan ahlu sufah nih. Ahlu sufah tuh bukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah di masjid Nabi. Ayo barataan kita diundang oleh sahabat yang lain. Susunya berapa secangkir? Nang mairingi menurut riwayat itu lebih 100. Mayu mana? Secangkir nang ini kopi 100. Saya sindok seorang aja 100 dolar sampai habis. Sahabat tadi takut ya Rasul, ulun mau undang biar aja. Ulun mau undang biar mana ada mayu. Ya sudah aja Nabi jadinya aku aja sudah. Sampai ke rumah, apa nanti jadi lihat akhlak Nabi. Ini yang disebutkan Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin kelompok itu inya yang berkhidmat kepada orang. Inya yang menjadi pelayan, sidin yang menjadi pelayan. Saat itu apa? Nang malingir mamisah nih. Dari diri wadah kawa cangkir nalik itu Rasulullah nama malingir langsung. Dari seorang sidin sahabat lah. Kam lengir. Kalau murid memang iya, tapi ada saatnya guru tidak perlu merasa gengsi. Ini namanya jadi pelayan. Nah. Rasulullah nama lengir seorang. Jangan Nabi tak kampung rumah surong kinong buahnya. Barataan minum tuh Rasulullah ada minum. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau percaya bukti akan aja. Kada gengsinya tuh Nabi kada gengsi bagi Nabi yang seperti itu. Nah menjadi pelayan paling kirakan. Kanyang dah bertahan sudahlah jangan Nabi bertahan ginom sudah mayu ke mana? Banyu tadi sampai sahabat hibak parut ini lawan banyu susunya. Mukjizat mungkin lah, pasti mukjizat karena barokah airnya karena mau habis banyu susunya. Sampai Nabi cangkir terakhir tadi sahabat yang bertahan tadi keluaran pada rumah sahabat yang mengundang. Ujar Nabi betakon lawan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini surong warak nyorong aja minum kada. Karena kadawi ini Rasulullah belum minum, kadawi ini pada berguruan. Tapi Nabi menyuruh orang di luar. Bukan kadang-kadang Nabi menyuruh minum, lain pulang kisahnya. Abu Hurairah belum disuruh, Nabi suruh di luar. Jadi jar Nabi model menggayai adalah Abu Hurairah.
Berah. Anak lah juga. Mantap benar ya Rasul. Orang minum sorong melihat wara. Ah jangan Nabi kinom. Ya ampian ya Rasul. Kinom jangan Nabi. Kinom. Lingkir Nabi bilang ada sisa tadi. Minum. Ya Rasul pian pal. Kinom. Minum pulang. Minum terus. Ujar Abu Hurairah sampai hipak sudah parut kuni lawan banyu sosok ada habis banyu lagi tadi. Berkah tangan baginda Nabi ini sebut tangan yadul barakah, tangan penuh dengan keberkahan kayak ini. Ada habis. Tuntung Abu Hurairah, siapa nama yang terakhir? Rasulullah. Adalah Nabi merasa jijik pakas barataan. Nah, disitulah ada sisi kebersamaan. Sisi kebersamaan yang ditumbuhkan dan ditanam Nabi tersebut di hati para sahabat tuh. Kada ada gengsinya, nah, dah jangan Nabi, aku minum terakhir, hanya habis. Dia lihat kita. Yang bersama yang seperti ini jarang sudah. Ya. Itu yang terjadi makan batala, misalkan gabungan yang seperti itu. Modelnya tuh asa kayak apakah? Asa kayak aku aja. Modelnya kayak itu. Termasuk nang sisa. Nah, itulah. Kalau kita lihat daripada hadis yang begitu banyak ujar Nabi. Bada'al Islamu ghariban. Islam di awal Islam muncul dalam keadaan terasing. Sampai keterasingan bahwa kan Nabi ketika menyampaikan setelah Isra Mi'raj menyampaikan kepada Abu Jahal, itu bubuhan kawan Abu Jahal itu berucap, "Hai Muhammad, jangan pindah nama rubah agama ini muyang bahari, apanya pulang ikan bawa nang ini." Dianggapnya gharib, asing. Dalam hadis menyebutkan selanjutnya, fasayaudu ghariban. Nanti kata Nabi, itu sudah disingkap Nabi sudah. Islam dan Nabi datang ke dalam keadaan terasing. Lihat kata Nabi di akhir zaman nantinya. Fasayaudu ghariban, akan muncul dan timbul kembali dalam keadaan terasing. Asing pulang nih. Majin itu konyok-konyok bawa biah, konyok-konyok betapa bini konyok-konyok berhijab. Kayak ini ha. Nah, berarti pian sudah berada di keterasingan saat itu. Baca kan menjilat makan itu kuno banget, katrok macam-macam di sama teh. Nah, itu sudah diinformasikan oleh Nabi. Tapi bagi mereka yang bertahan biar dengan terasing seperti itu, hadisnya dilanjutkan ujung menyebutkan ujian Nabi, fatuba lil ghuraba, untunglah bagi mereka yang bertahan daripada keterasingan. Wan, Nabi menyebutkan, untung jadi bintang tahan seperti orang nama itu. Sunnah lah. Sunnah nih, ini bujurlah, ini sunnah nih. Makanya kalimatnya, coba pahami hadis tuh. Ujian Nabi, man ahya dia hafal berarti. Tapi kadang melakukan tahlilul lafzi, analisa terhadap kalimat itu. Ujian Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku. Kalimatnya itu menghidupkan, berarti sebelumnya mati. Berarti semua tidak ada yang memakainya. Sementara ini surangan nama hidupkan. Inya mengembalikan orang bertahan, tahu orang bergar-garinya. Berkat ini orang tahu bertahan di situ. Jadinya menghidupkan yang sudah mati. Fakat ahab, maka aku pun menaruh cinta kepada orang tersebut. Bagi mereka yang sudah mau menghidupkan sunnah yang telah mati di kalangan orang-orang lain. Oh Nabi, siapa yang menghidupkan, nang kada tak pakai tapi nya tahan dan orang mau mempatinya, aku cinta kepada dirinya. Maka sambutannya menyebutkan dan hadis sambungannya, man ahya sunnati faqad ahabban wa man ahabbani kana ma'i ganal. Ujian itu ganal. Maka siapa yang sudah aku cintai dan dia cinta kepadaku, orang tersebut membersamaiku di dalam surga pada saat nantinya. Ganal, kau cuma tahan kadang-kadang. Ah, ini tahan kadang-kadang. Itu aja. Nah, hanya kita satu aja. Beda kampus kita dengan yang lain, harus beda. Tidak keluar daripada apa yang sudah ditutur dan disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Berstandar sudah kita kadang harus sesuai dan seperti itu. Makanya adalah hadis lain ada menyebutkan itu tadi tentang menghidupkan sunnah Nabi sampai diurang terasing. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, man tamassaka bi sunnati, siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, falahum mi'atu ajr syahidin, maka ia mendapatkan 100 orang pahala mati syahid. Cuman orang kada memakai, dia seorang memakai, disambati orang inya tahan. Berarti. Jadi kalau kada seperti tinggi mahabbah kecintaan lawan Nabi itu kada harus menunjukkan dengan style, dengan kita mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari. Datang ke rumah kita, datang ke rumah katok assalamualaikum waalaikumsalam. Ingat itu sunnah Nabi, maka seluruh nur berkah Rasulullah itu masuk ke dalam rumah bertahan di situ kompati.
Kita makan tangan kanan misalkan mau patuh sunnah Nabi dengan baca kalimat doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Dalam riwayat ini menyebutkan yang membaca doa itu tadi dosa-dosanya akan diberikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan maka itu diberikan kebaikan oleh Allah taala dan keberkahan. Baca doa itu ingat ulang aku umat Nabi maka makan pun dengan penuh keberkahan daripada nur baginda Rasulullah SAW. Balahin kualitasnya. Lalu mewarnai kehidupan orang tuh nah jauh hendak maksiat kana kawa. Jadi jaga. Ada hendak maksiat, ada nang menghalangi. Berarti Tuhan kada hakon nya terjerembab di situ. Model dibimbing kehidupannya tuh nah itu. Makanya kita awali pagi ini awali dengan hal-hal yang seperti ini supaya ada warna sehari bang. Rabu barang ada warna. Nah lain sudah kada ada pindah berwarna berarti diawali dengan yang seperti ini nah. Ini ghirah kita bentuk kecemburuan memang harus yang seperti ini. Nah ini tadi kita kembali. Kada gengsinya Al-Imam As-Sabandi kada gengsi nama ambil seperti itu. Kan nang sudah dibuang orang tuh halal hukumnya. Kalau nyenang apa aja bertahan urusan dikit lain pulang tapi kalau dibersihkan selesai. Kan kenapa juga ternyata medis menilai bagian daripada kulit semangka nang putihnya lain hijaunya itu mengandung bagian unsur apa kadang lagi nah. Itu sebagai bentuk apa nih? Memperkuat ginjal ternyata. Di situ yang paling banyak itu. Jadi kalau makan semangka engkau malalar sedikit nang bagian putihnya ada. Memang agak semacam asin-asin lah. Asin-asin kayak hambar-hambar ya memang kan ada rasanya situ. Dan ternyata unsurnya di situ. Pisang tuh mengandung bagian dari pada anti kanker itu ketika pisang itu kada terlalu kuning lagi pina agak sedikit pina buruk kulitnya pina hirang. Itu nah haram. Ternyata itu nang digunakan oleh nini kita bahari. Bila anak buruk kada dibuang sini jadi akan sini limping. Umur sini berapa? 70, 80. Nek berapa pina anak nek 11. Wah nyaman bener nyambat. Umur panjang-panjang bahari. Sini nggak tahu di medis. Aku praktikkan aja di sini sudah. Kan baik berkan. Umur panjang-panjang. Jadi orang kayak seperti sederhana bahari. Tapi ternyata ada mengandung rahasia di dalamnya. Fara'at hujariyatun manakala Al-Imam Ar-Sabandi melihat memakan kulit semangka tadi ada seorang budak melihat. Fa akhbarat bidzalika maulaha. Lalu seorang budak tadi, seorang pembantu tadi menghabarkan kepada tuannya. Tuh si Din tah imam nah, makan kulit semangka sih si Din. Kada makan semangkanya. Makan kulit semangka jadi marasnya si Din kada kawan ukarkah? Modelnya kaita. Menghabarkan tuh tuan maras tuan. Apa yang terjadi saat itu? Fatakhadalahu da'watan. Maka seorang tuan yang dihabarkan oleh si pembantu tadi mengundang si Din supaya datang ke rumah. Pian makan semangka nah semangka namek jangan makan kulitnya guru we. Modelnya itu kaita. Disediakan nangeman. Ya. Falam yakbal lihada. Beliau pun menolak kada nerima sekalinya. Ya, makasih banyak. Mungkin menolak dengan penolakan yang bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah rokanya sudah. Wah, modelnya itu. Wa hadza yanbaghi li talibil ilmi. Ini catatan kita. Seperti inilah. Cuman kada menyuruh kayak inilah. Namanya cari membongkar-bongkar tong sampah sih tah. Makanya belajar itu berguru. Ya kawan, ini kemungkinan. Bacaan mainnya, cek terjemahnya. Otodidak tah, acau. Ya ada mahasiswa sih. Ada salah satu dosen berkisah lawan kami. Keluarga Sidin melihat hadis baginda Nabi ketika Nabi datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Saat itu tidak ada makanan. Yang ada cuma roti kering dan cuka. Sampai Nabi berusaha menghibur hati beliau. Kata Nabi apa? Ni'matul idam. Ada lauk yang paling nikmat tuh ini. Cuman ada dulu lagi roti kan dipraktekkannya orang Tanjung sini. Itu keluarga dosen yang saya sebutkan. Makan cuka, minum cuka warung itu. Dasar kurus ya ini. Bukan imannya bertambah, bukan imannya naik, asam lambungnya naik. Itu berlebihan. Hadisnya sahih. Sering sampaikan berapa banyak hadis sahih tapi tidak dipahami dengan cara yang sahih. Nabi kalau ada makanan nyaman sih makan, maka kebetulan kan ada lagi sudah nikmati itu. Ini ada kuitan menyediakan ayam banget dia makan cuka aja sudah. Nah salah pulang nang ini. Lalu yang terjadi apa di luar sana? Orang-orang talis atau mungkin orang non muslim beranggapan Islam ekstremis ya seperti itu. Menyakitkan ya jadi Islam. Karena jadi hak masuk Islam. Tidak seperti itu. Ini yang sebutkan Islam mahjubun bil muslimin.
Islam tuh tertutup gara-gara otak orang-orang yang Islam yang seperti ini nih modelnya. Kaku, itu sebutkan jumud itu. Fleksibel, Islam tuh fleksibel. Gampang, simpel sekali. Ada dimakan, nyusul nyak ada santai. Lu biar ada mama kan usah. Santai aja, nyak ada dimakan, simpel Nabi itu. Jangan dipahamin kayak ini ada makanan sudah nikmati. Nah itu kayak itu soalnya. Nah ini jangan salah paham nah. Apa pencari tong sampah situ? Tuh lah kan ke pasar buah situ. Lah, dah kalau semangka, dah kalau semangka. Maafan jurang mencari semangka di semangkanya ada. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, makan kulit semangka. Siapa gurunya? Nah, ya anda. Aku mau tiukannya. Buruk kayak gurunya lagi gara-gara gitu. Ini beliau tuh untuk sekali lagi beliau tidak mengajak. Pahami? Beliau tidak mengajak tapi hanya untuk pribadi beliau. Itu perlu dipahami di situ. Anda kalau memperhatikan silakan. Cuman makanya kalimatnya fi makanin khalin, tempat yang sepi orang ada melihat. Sekalinya mana boleh semangka apa tampai? Oh, rakop. Semangka hijau tuh kan entah ada rakop situ. Kriuk-kriuknya berasa aja. Kriuk aja rakas yang karas tangga itu. Nah, lu rusak agama Islam dengan orang-orang yang memahami yang seperti ini. Jangan. Nah, ini menunjukkan apa? Ketawaduan, kerendahan hati beliau. Ada apa? Ada apa? Konteks kita kerendahan hati dengan cerita yang seperti ini walaupun kita tidak mempraktekkan. Artinya bila ada dimakan. Ya, bila nyak ada baranai jangan pindah gurunum. Apa namanya ada sudah. Makanya Nabi menyebutkan kul fima yalik, makan yang ada di sekitarmu. Ya, makan yang ada di sekitarmu. Ada nang ayam panggang di situ marah aslinya kan di sini karena gangan waluh wara. Kul fima yalik, makan yang di sekitarmu, jangan makan sambil menangis. Maka berucap hadisnya anaknya makan hayamnya. Kul fi mayalik. Ucap. Aku anak nang itu maksudnya. Cuma hadis menyuruh kayak itu. Nang di situ paham pulang. Nah bari ibaratnya. Aja nih tuh situ kada ada nah. Tuh nasi situ nah. Dagangan sini. Jangan merasa nang anu makan nang nyaman. Ih aja situ dibagi kada. Aduh, karena kawan nang ini kacau. Bisi kawan nang ini nyusah kan. Ini kawan banyak sakit dunia nang ini ngalih benar. Hau bisi kawan nang ini balak bujur bisi kawan nang ini. Kacau benar sudah. Ada kisah tuan jam 8.13 Allah saya lawas. Gurun kami pengasuh di pondok ada menyempet bekawan nih lawan kawan ada pemahaman. Ujar orang tuh on si kawan nang ini hungang benar. Si kawan nih buta picak buta kada melihat umpat saruan bawa saruan usai dok saruan nih si buta tadi. Jadi gangannya tuh macam-macam ujar orang kampung gangan menyarawa waloh. Nah, kalau bisa ada iwak wade, ada nang kolak, ada bawalo, ada bepisang kalau aja macam-macam tuh ini macam-macam. Jadi si buta nang ini merasa nang dijulungi orang makan aja. Nih jakawat nih gangan Allah, mana aja. Buat gangan Allah. Iwakna banyak macam-macam ini buta tuh. Jadi jenang si buta anu iwak bawang mana nih aja. Dihurupinya pulang lalu. Putar belang nih bawa anak aja iwak anu belang dirasani walau beritaan padahal nang melihat di hurupakannya ini ada melihat nah di hurupakannya kayak itu ini sebelah kanan deh iwak anu kacaunya belang kenapa aja hayam nih lambik aja walu lunak ini lambik aja daging mana daging nah daging lambik anu dagingnya baperis itu ujar pulang alasan lunak aja jadi dirasani jar nasi buta nama maka rasanya pina waluh beritaan anu sarumahan nih walau beritaan enggak aja. Kamu ya kan sudah. Kan orang tuh ada anak itu paham bari kawan terus ini kada dana. Gitu. Jadi terasa ya orang tuh sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Ya, berat sama dipikul, ringan bawa surangan. Apa emang bawa banyak orang surangan mah ya ringan itu. Nah, artinya sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Ini sangat sudah kayak Nabi Allah. Susu secangkir bertahan, nikmati kesan sebertahan. Inya kada ada bernaian, habis kisah. Datang Nabi ke rumah, ya Rasulullah Aisyah, adalah makanan kada ada. Ya sudah, kalau begitu aku puasa. Simpel. Nah, jadi paham di situ. Nah, wayan bagi li talibil ilmi, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu kita. Lah, anak masih belajar, sama. Lah, ayyakuna dha himmatin, seyogianya inya memiliki sifat apa aja kita cita-cita himmatin aliyah mempunyai semangat yang tinggi la yatma'u fi amwalin nas tidak rakus pada harta orang lain. Nah, jangan tolah-toleh
Jangan pina nang calutak permintaan diurang, kada cocok untuk ilmu lah. Mahasiswa cocok lagi minta. Ada di zaman Nabi itu, ya Rasul minta, julungin Nabi. Ya Rasul minta, julungin Nabi. Ujar Nabi, aku bukan pemalas. Selamanya engkau berada dalam kefakiran kalau engkau terus meminta-minta. Jadi ada amalan anak miskin, rancak ibu pinta. Ya. Ada juga sahabat lelaki yang datang kepada Nabi, ya Rasul minta, ya Rasul minta. Beberapa kali dah julungin Nabi kapak. Julungin Nabi kapak. Maju nanti timpas Nabi kah? Kada. Ya Nabi, gunakan kapak ini, kau cari nanti kayu kering di hutan. Jual biar itu menjadi biaya kehidupanmu. Nabi itu mengajarkan, artinya apa seorang mukmin itu optimisme yang seperti itu. Jangan jalutak, jangan. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini semakin menambah tawakal kita dan kecintaan kita kepada Nabi dan kecintaan kepada orang saleh, meniru akhlak mereka dan diistiqamahkan dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa mujibas sa'ilin. Waqtim lana minka bi khair ajmain. Allahumma arzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ah wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.